Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini masih memberikan kita semua iman, takwa, taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Rahmah dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia melaksanakan syariat serta sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian Ahad pagi ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Ustadz Ilham yang akan menyampaikan tausiahnya. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk menerima tausiah dari beliau. Kepada Ustadz Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi juz amma inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Pada pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum kajian yang luar biasa yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dari majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah adalah majelis-majelis ilmu. Maka berbahagialah kita mendatangi majelis ilmu di tengah orang-orang yang justru banyak meninggalkannya. Berbahagialah karena Allah masih memberikan hati kita kelapangan sehingga kita mau
mampu dan mau untuk hadir di majelis ilmu yang rutinan ini, alhamdulillah, kajian Ahad pagi yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mampu tapi tidak mau. Atau mungkin mau tapi tidak mampu. Maka inilah kesyukuran kita, harus banyak-banyak disyukuri, harus banyak-banyak mensyukuri nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga sudah masuk ke bulan yang salah satu bulan suci, salah satu bulan haram dalam Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan hari ini alhamdulillah sudah masuk ke tanggal 7 Dzulhijjah. Dan insyaallah 3 hari lagi kita akan merayakan salah satu hari rayanya umat Islam yang besar, yaitu adalah Idul Adha. Cik. Ya. Idul Adha ini adalah salah satu momen yang luar biasa, karena dengan Idul Adha kita betul-betul merasakan bagaimana kita dituntut untuk saling berbagi, mengikhlaskan harta, mempasrahkan harta, dan juga saling berbagi di antara kita semuanya. Maka alhamdulillah, dan semoga Allah masih merahmati kita, masih memperpanjang umur kita sampai besok kita merayakan Idul Adha di hari Rabu insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus kita haturkan kepada beliau, karena beliaulah teladan kita, beliaulah yang menjadi tolak ukur kita dalam setiap perbuatan kita. Karena Rasulullah adalah benar-benar contoh, betul-betul contoh. Sebagai seorang suami, beliau sangat bisa dicontoh. Sebagai seorang anak, beliau dapat dicontoh. Sebagai seorang orang tua, beliau bisa dicontoh. Bagi seorang rekan, beliau adalah contoh terbaik. Bagi seorang pemimpin, beliau pun juga contoh terbaik. Di setiap role model dalam hidup kita, Rasulullah sudah memberikan contoh dan nasihat-nasihatnya. Maka mari kita sering-sering belajar bagaimana Rasulullah itu menjalani kehidupan, bagaimana Rasulullah itu menasihati kita sebagai umatnya, dan sebagainya. Kadang kita sibuk dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang berat-berat, padahal ada ilmu yang ringan juga tapi bermanfaat, yaitu apa? Mengetahui ilmu-ilmu tentang sirah nabawiyah, tentang kisah-kisahnya Rasulullah Muhammad. Itu ilmu ringan, Bapak Ibu. Saged diwaos ketika mau sare, ya, mau tidur, atau bisa dibaca ketika sedang santai. Itu luar biasa. Begitu banyak nasihat yang ada dalam sirah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupannya Rasulullah SAW. Maka mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah teladan yang luar biasa bagi kita semuanya di setiap kehidupan kita. Dan semoga dengan meneladani Rasulullah, kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari. Karena balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu punya makna yang luar biasa. Maka meskipun punya ilmu sedikit, kita tetap perlu sampaikan selama itu adalah sebuah kebaikan. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas mengenai Idul Adha.
kami menuliskan di sini bahwa Idul Adha ini adalah refleksi rutin kepada ikhlas dan pasrah. Karena Idul Adha esensinya bukan hanya menyembelih korban, bukan hanya membagikan daging korban kepada yang membutuhkan, tapi juga sebuah refleksi. Refleksi ini bahasa yang mudah adalah muhasabah. Muhasabah yang mudah, evaluasi diri yang mudah terhadap apa? Terhadap ikhlas dan kepasrahan. Setahun sekali kita diingatkan oleh Allah tentang bagaimana makna ikhlas, makna pasrah terhadap ketetapannya Allah. Banyak sekali ketika kita Idul Adha, khutbah Idul Adha itu banyak sekali, hampir setiap khotib itu menyampaikan bagaimana sebab syariat dari penyembelihan kurban, yaitu tentang siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Namanya menikmati Allah, Idul Adha atau Idul Kurban itu adalah salah satu peristiwa yang begitu melekat dalam diri kehidupan seorang muslim. Bagi orang-orang muslim yang tidak menjalankan haji, atau bagi orang-orang muslim yang belum berkesempatan pergi ke Baitullah untuk haji, maka Allah mensyariatkan untuk berkorban di tanah airnya masing-masing. Korban ini sejatinya sebelum disyariatkan oleh Allah, itu pun sebetulnya sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun demikian, kalau kita tarik ke belakang lagi, ya Bapak Ibu sekalian, korban menika, bahasa korban itu atau bahasa mempersembahkan sembelihan, mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Allah, itu sudah terjadi bahkan sejak pertama kali manusia diciptakan. Jadi sejak eranya Nabi Adam alaihissalam masih hidup, istilah korban itu sudah ada, perilaku korban itu sudah ada. Salah satunya apa? Salah satunya adalah peristiwa di mana melibatkan anak-anaknya Nabi Adam. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 27 diterangkan bahwa watslu alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Di Al-Maidah ayat 27 diceritakan bahwasannya ada kisah tentang putranya Adam, anaknya Adam, yang bernama siapa? Yang bernama Habil dan Qabil. Ini yang populer sekali ya ceritanya. Bahwasanya syariatnya, kalau syariat niku terlalu berat ya mungkin ya. Kebiasaannya anak-anaknya Adam ketika itu, kebiasaannya manusia saat itu adalah Nabi Adam itu diizinkan oleh Allah untuk apa? Mengkawinkan anaknya yang lahir secara silang. Jadi kalau Nabi Adam, kalau Hawa itu istri Nabi Adam melahirkan anak, itu selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Nah, karena manusia masih sedikit, maka sama Allah diizinkan untuk apa? Untuk kawin silang, maksudnya ngoten nggih, kawin silang. Nah, Qabil ini punya kembaran namanya Iklimah kalau tidak salah nggih. Mohon maaf saya kalau tidak salah, namanya Iklimah. Sedangkan Habil punya kembaran, ini saya agak lupain namanya. Punya kembaran juga perempuan. Nah, Iklimah ini kembarannya Qabil itu sangat luar biasa cantik. Sedangkan kembarannya Habil itu biasa-biasa mawon. Harusnya secara syariat saat itu Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil,
Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Nah, tapi karena kembarannya Habil itu nggak terlalu cantik, Qabil mboten kerso, nggak mau, tidak mau. Wahai ayahanda, nggak mau saya nikah dengan itu. Maka kemudian ya sudah, kalau begitu Nabi Adam meminta pertimbangan kepada Allah, bagaimana? Maka Allah mengatakan bahwasanya silakan keduanya mempersembahkan kurban untuk Allah. Maka kemudian Habil itu seorang penggembala, seorang peternak bahasanya kalau sekarang ini, seorang peternak, dia mempersembahkan kambing yang luar biasa. Domba yang luar biasa gemuk, luar biasa besar. Pokoknya yang paling terbaik. Sedangkan Qabil seorang petani, dia mempersembahkan hasil tani yang buruk, asal-asalan. Jadi yang dipersembahkan yang asal-asalan aja. Ada yang bosok, ada yang mungkin jelek, ada yang belum matang, dan sebagainya. Maka Allah kemudian menerima kurbannya Habil, ya. Kurbannya Habil, seekor kambing yang luar biasa gemuk tadi, yang terbaik di antara yang terbaik. Maka di situ yang menang adalah siapa? Yang menang adalah Habil. Qabil karena tidak diterima kurbannya, maka kemudian mengatakan la aqtulannak, saya akan bunuh kamu ya Habil, gitu. Maka akhirnya kisahnya berlanjut, Qabil membunuh Habil, kemudian terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau menawi diceritakan bisa panjang nih, karena luar biasa. Ini kisahnya luar biasa, dan dalam ayat ini Al-Maidah ayat 27 itu sampai 30 itu adalah mengenai kisah mengenai Habil dan Qabil ini yang begitu luar biasa. Nah, ini adalah awal mula dari kurban. Jadi kurban ini kok bukan hanya di eranya Nabi Ibrahim, bukan hanya di eranya Nabi Muhammad, tapi sudah sejak zamannya Nabi Adam pun juga sudah ada. Dan kurban secara umum tidak hanya secara khusus dalam Islam, kurban secara umum itu memang tujuannya untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik yang dimiliki untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Allah. Ya, meskipun ini kemudian juga dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Kurban itu dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Ya. Dalam sejarah itu kata sangat banyak sekali orang-orang Meksiko, orang-orang Aztec. Aztec itu Meksiko, ya. Suku Aztec di Meksiko itu juga melakukan pengorbanan untuk menghormati dewa-dewanya. Jadi sejarah kurban secara umum itu sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan sampai kemudian masuk ke zerahnya Nabi Adam. Maka pelaksanaan kurban dalam konteks syariat baru terjadi di eranya Nabi Ibrahim, yang diawali dengan apa? Dengan perintah untuk menyembelih putranya Ismail, ya. Yang kemudian tidak jadi disembelih karena apa? Karena digantikan dengan sembelihan yang besar, domba yang besar. Bapak yang dirahmati Allah, ini adalah sedikit dari sejarahnya kurban itu secara umum atau secara keislaman, secara Islam. Ibrahim ini kurban syariat kurban dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Maksudnya bapaknya para nabi. Kalau bapaknya manusia itu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Karena setelah Nabi Nuh ada peristiwa banjir bandang, ya, maka yang selamat, manusia selamat hanya yang ada di atas kapal. Maka beberapa ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh itu juga Abul Bashar Sani,
bapaknya umat manusia part kedua. Jadi part satunya Nabi Adam, part duanya Nabi Nuh. Nah kalau Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, penghulunya para nabi. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang Rasulullah SAW diminta untuk mengikuti jalannya. Quran surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Karena beliau pencariannya terhadap Allah itu luar biasa. Dilahirkan dari keluarga pemahat patung, dilahirkan dari keluarga bapak yang seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim punya pemikiran yang kritis sejak kecil. Dari kecil itu sudah berpikir, bapak saya seorang pembuat patung untuk berhala-berhala. Lantas berhala ini nanti disembah oleh kaumku. Berarti bapak saya ini pembuat Tuhan gitu. Membuat Tuhan. Jadi secara logikanya Nabi Ibrahim itu harusnya yang disembah siapa? Bapaknya Ibrahim, Azar itu. Kenapa? Karena dia yang buat Tuhan gitu. Ya, itu sejak kecil Nabi Ibrahim sudah punya pemikiran yang luar biasa seperti itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, mencari Allah. Ini siapa sebetulnya Tuhan yang perlu kita sembah, yang berhak disembah itu siapa? Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan ketika Nabi Ibrahim itu kemudian melihat matahari di siang hari sangat besar, sangat panas, sangat menghidupi, menerangi seluruh dunia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wah ini adalah Tuhanku. Ya, had akbar katanya. Ini adalah luar biasa besar itu, luar biasa besar, ini Tuhanku. Maka kemudian ketika ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim jadi ragu. Wah Tuhan kok hilang? Saya nggak suka Tuhan yang bisa hilang-hilangan kayak matahari. Maka kemudian wah ini berarti bukan Tuhan. Dicari lagi. Beliau kemudian melihat bulan, melihat bintang dulu, melihat bintang sama. Ini banyak sekali, jumlahnya banyak, sangat terang sekali ketika malam bisa menerangi, sangat indah. Ini jangan-jangan Tuhan saya. Tapi begitu siang hari menghilang bintang-bintangnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wah berarti ini bukan Tuhan. Tuhan kok menghilang dan seterusnya. Bahkan bulan pun juga demikian. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyimpulkan dari hal tersebut bahwasanya berarti Tuhan adalah yang menciptakan dunia ini, menciptakan matahari, menciptakan bulan dan bintang, menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan dia adalah Tuhan yang tidak pernah hilang, tidak pernah tidur. Maka disitulah, momen itulah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, menemukan Allah. Ini luar biasa sekali. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim jadi nabi, masih remaja, itu sudah punya pikiran siapa sih Tuhan saya, dan siapa Tuhan itu sudah muncul. Jadi tauhidnya ini pun jadi sendiri, luar biasa. Ya meskipun itu juga atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun adalah diminta untuk mengikuti jalannya Ibrahim, artinya mengikuti agama Ibrahim yang hanifah, yang lurus. Dan Nabi Ibrahim juga adalah salah satu nabi yang mendapat gelar Khalilullah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila.
Ya, dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi Khalilullah, cintanya Allah, maksudnya gitu ya, kesayangannya Allah. Dan dalam sejarah yang mendapatkan gelar Khalilullah itu hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mendapat gelar kekasihnya Allah niku namung kalih Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Maka kemudian ulama mengatakan, maka kedudukannya Nabi Ibrahim itu secara secara kemuliaan, kemuliaan di antara para nabi. Itu kedudukannya Nabi Ibrahim itu ada di bawahnya Nabi Muhammad persis. Karena Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, ya, yang paling mulia di antara para nabi. Nah, di bawahnya persis adalah Nabi Ibrahim. Ya. Itu pun kita bisa tengok, kita bisa ingat ketika membahas tentang Isra Mi'raj itu ya, Nabi Muhammad Mi'raj ke atas langit. Itu di nabi yang tempatnya paling tinggi adalah siapa? Nabi Ibrahim. Yang di langit ketujuh itu Nabi Ibrahim. Karena begitu luar biasanya Nabi Ibrahim, begitu luar biasanya apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan juga segala apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim muncullah generasi-generasi Bani Israel, muncullah generasi-generasi moyangnya Nabi Muhammad alaihissalam dan seterusnya. Okay. Jadi memang jadi penghulunya nabi-nabi itu ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kagungan putra kalih ya, Bapak Ibu sekalian. Namanya satunya Ismail, satunya Ishak. Ismail ditinggal di Mekah. Nanti kalau dirunut nikot kedah nanti sampai ke Nabi Muhammad. Kalau dirunut terus nanti sampai Nabi Muhammad. Sedangkan yang Ishak nanti tinggalnya di Palestina. Ya. Nanti kalau dirunut itu nanti jadi penghulunya Bani Israel. Jadi istilahnya jadi keturunannya Ishak itu nanti jadi Bani Israel. Jadi Ishak nanti punya keturunan Yakub. Yakub kemudian punya anak 12. Nah 12 itu kemudian nanti salah satu anaknya ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Yehuda. Yehuda itu nanti punya anak yang nanti menurunkan orang-orang Bani Israel. Israel itu adalah nama lain julukannya dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu adalah julukan dari Nabi Yakub. Berarti Bani Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub itu. Nah, Nabi Yakub itu apa? Anak turunnya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim. Maka inilah yang luar biasa dari Ibrahim. Beliau adalah salah satu Khalilullah, salah satu penghulunya para nabi, dan juga salah satu yang secara spesifik Allah menyampaikan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya Ibrahim. Kemudian dalam Idul Adha kita juga mengenal tentang Nabi Ismail, seorang anak yang soleh yang didambakan oleh Nabi Ibrahim begitu lama. Kita mengenal Nabi Ismail itu hanya seperti anaknya ya Nabi Ibrahim gitu. Seorang anak yang biasa-biasa saja. Padahal Nabi Ismail itu adalah anak yang luar biasa. Didambakan bertahun-tahun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah berusia tua tapi belum punya anak. Sampai di usia yang 86 tahun ya, dengan penuh pengharapan Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang saleh. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin di setiap doanya. Tapi terus ditunda oleh Allah sampai beliau berusia 86 tahun baru punya anak. Maka kemudian Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. 86 tahun menunggu seorang anak.
Bagaimana kira-kira sebagai orang tua, bagaimana perasaannya Bapak Ibu ketika 86 tahun punya anak? Disayang banget sama mboten niku. Disayang banget mesti. Tapi dari kisah ini kita perlu tahu bahwasanya setiap doa itu tidak harus dikabulkan seketika itu juga. Nabi Ibrahim berdoa selama 86 tahun kurang, baru diijabah ke umur yang 86 tahun. Selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin terus. Tapi qadarullah, Allah memberikan anak di usianya yang sudah tua, yaitu 86 tahun. Maka kita perlu ketahui bahwa doa niku mboten selalu dikabulkan seketika. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya doa itu dikabulkan dengan 3 cara. Yang pertama dikabulkan sebagaimana mestinya. Jadi kita doa minta jeruk ya dikasih jeruk. Doa minta semongko ya dikasih semongko. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu bisa jadi ditunda. Dikabulkannya nanti, ya, ketika waktu yang tepat. Misalkan minta semangka, ya Allah saya minta semangka, nggak dikabulkan sekarang. Dikabulkannya nanti, ketika wayai panas-panasnya, siang-siang, dikabulkan oleh Allah, ada yang ngasih semangka. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Jadi Allah memberikan doanya, mengabulkan doanya di waktu yang tepat. Itu bahasanya. Nah, itu yang kedua. Jadi doa itu kadang dikabulkan langsung, kadang dikabulkannya nanti, menunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, kadang juga tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, ya, tapi ditunda. Mohon maaf nih. Kadang diganti dengan yang lebih baik dulu, ya. Jadi mintanya semangka tapi dikasihnya yang lebih baik, yang lebih seger daripada semongko, misalnya gitu. Kadang digantinya seperti itu. Kandungan darah rendah, nggak mungkin dahar semongko tambah liut misalkan. Nah, diganti dengan yang lebih baik sama Allah. Nah, diparingi nopo, diparingi mangga misalkan, atau diparingi. Atau yang terakhir itu adalah ditunda. Ditunda, tidak dikabulkan di dunia, tapi ditunda sampai ke akhirat. Ya, agar apa? Agar menjadi tabungannya di akhirat. Jadi doanya di bumi itu, setiap doanya di dunia itu selalu berdoa, betul dikabulkan. Nah, itu bisa jadi tabungannya di akhirat kelak. Ini hambaku yang dulu sering berdoa ini. Nah, dulu karena dulu tidak dikabulkan, ya sekarang dikabulkannya sekarang. Dengan apa? Dengan pertolongan hari kiamat, dengan pertolongan mudah masuk surga dan sebagainya. Maka kalau kita berdoa kok tidak langsung dikabulkan, nggih ampun suudon kalih Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk. Bisa jadi apa? Bisa jadi Allah tunda, bisa jadi Allah akan gantinya dengan lebih baik, bisa jadi Allah akan memberikan ketika kita sedang membutuhkan dan sebagainya. Sama dengan Nabi Ibrahim. Beliau berdoa terus-menerus, Rabbi habli minas sholihin, tapi baru dikabulkan di umur 86 tahun. Sudah sepuh baru kandungan putra Ismail. Maka tadi ketika ada pertanyaan, kira-kira kalau kita yang menjadi Nabi Ibrahim 86 tahun menantikan anak, qadarullah baru diberikan di usia 86 tahun. Bagaimana rasa cinta kita kepada anak tersebut? Pasti sangat luar biasa. Begitu disayangi, begitu dicintai. Maka kecintaan terhadap putranya tersebut, kecintaan terhadap Ismail alaihi salam, punya potensi untuk menutup atau mengalahkan cintanya kepada Allah. Jadi ketika tadi punya anak 86 tahun baru punya anak, maka potensi untuk lebih sayang sama anaknya ketimbang kepada Allah itu akan besar.
akan menutup, akan mengalahkan cinta kepada Allah. Padahal cinta kepada selain Allah adalah sesuatu yang betul-betul Allah peringati. Allah betul-betul peringatkan kepada kita semua, kasih rambu-rambu. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah amwalikum, harta-hartamu, wa auladikum, dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Maka siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sakit kamu betul itu melalaikan anak-anak itu. Bisa. Anaknya kasih alim misalnya, minta jalan-jalan, udah mau duhur, udah mau masuk waktu sholat, minta jalan. Akhirnya apa? Lalai sholatnya ditunda. Bisa. Saking cintanya dengan anak, ya, nggak mau melihat dia menangis karena saking cintanya, minta HP dibelikan, padahal belum waktunya punya HP. Masya Allah. Dibiarkan saja, nonton hal-hal yang aneh juga dibiarkan saja, saking cintanya pada anaknya. Anakku enggak stres gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa melalaikan kita kepada mengingat Allah, kepada dzikrillah. Surah At-Taghabur ayat 15, Allah juga berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah itu cobaan bagimu. Wallahu indatan ajrun azim. Maka ketahuilah bahwa ada pahala yang besar di sisi Allah, ya, ketika bisa terhindar dari fitnah harta dan fitnah anak. Dan terus yang melalaikan, yang menjadi cobaan ini pun mboten namung harta. Nek harta mungkin kita masih bisa nahan, ya. Dengan harta yang banyak itu masih bisa nahan. Cobaan ini masih bisa ditolerir. Kalau anak itu agak susah kata siku. Kalau dari gangguan putra, tapi sepertinya bapak ibu yang lebih berpengalaman punya putra itu sepertinya seperti itu. Kok enak wis urusan sama anak itu wis nyah-nyoh pokoknya gitu. Padahal ya harus difilter, karena itulah anak itu selain sebagai amanah, anak itu juga cobaan bagi kita semua. Maka demi menghindari potensi untuk cinta kepada anaknya yang secara berlebihan, cinta kepada Nabi Ismail sehingga nanti melalaikan Nabi Ibrahim dari Allah, maka Allah kemudian memberikan ujian dan cobaan sebagai sarana untuk menjaga dirinya Nabi Ibrahim, menjaga diri dari cinta terhadap anaknya, cinta dari dunianya, dan juga meningkatkan imannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa bahkan seorang nabi pun masih diberikan ujian dan cobaan dari Allah. Rasulullah berkata, yang paling besar ujian dan cobaannya itu siapa? Rasulullah menjawab, adalah para nabi. Jadi kalau kita banding ke ujian para nabi dengan kita, ya mboten banding. Kenapa? Karena para nabi ini ujiannya jauh lebih berat, kualitasnya lebih berat. Dalam kasusnya Nabi Ibrahim, salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah hijrah dari Palestina ke Mekah. Palestina itu adalah tanah yang subur. Ini lumayan subur. Ya. Ditanami apa-apa, insya Allah bisa. Tiba-tiba ketika Ismail usianya bahkan belum bisa berjalan sendiri,
Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membawa istrinya Hajar dan anaknya kemana? Ke sebuah negeri antah berantah, nggak ada siapa-siapa, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, hanya ada padang pasir dan batu-batu saja. Mana? Tanah itu adalah yang kita kenal sekarang adalah Makkah. Di Makkah niku Bapak Ibu sekalian, ketika zamannya Nabi Ibrahim niku adalah tanah yang nopo, batu-batu tok di sini. Gunung, di tengahnya itu Mekah. Dulunya adalah padang pasir, tanah tandus kering, nggak bisa ditanami. Karena nggak bisa ditanami, nggak mungkin ada orang yang tinggal di sini. Bayangkan bayi ini tasih alit, baru lahir 86 tahun, menunggu anak. Begitu anaknya lahir, belum bisa jalan, sudah suruh membawa anaknya kemana? Ke Mekah yang nggak ada apa-apa. Cobi menawi kita sakit buat itu. Bisa nggak menjalankan perintah Allah itu kira-kira? Tapi karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim adalah sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taat. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim dan Hajar beserta Ismail kecil kemana? Ke tanah Mekah. Begitu sampai di Mekah, ditinggali bekal tok, kemudian Nabi Ibrahim pergi, disuruh ninggalkan. Ditinggalkan apa? Tinggalkan istrinya dan anaknya yang masih belum bisa berjalan, ditinggalkan di tanah gersang. Dah tinggalin aja, wahai Ibrahim. Sudah. Tegel nawa, bapak-bapak tegel nawa tadi. Menawi garwanipun kali putranipun ditinggalkan di tanah gersang, nggak ada apa-apanya, nggak ada air juga nggak ada tanam-tanamannya, isinya tok batu-batu sama pasir. Kemudian sama Allah, wis tinggalin nih, anak bojomu tinggal ke. Kira-kira naik bapak tegal apa tadi? Boten mesti. Tapi Nabi Ibrahim karena ini perintah Allah, maka ditinggalkanlah anaknya. Dalam dialog yang luar biasa, dalam beberapa riwayat dikatakan dialognya Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar itu begitu luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim sudah mau mundur ke Palestina, Palestina Mekah niku mboten jangan dikira caket ya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira niku sekitar 210 kilo. 210 kilometer dari Palestina ke Mekah. Itu ditempuh dengan jalan kaki, mboten nganggo pesawat. Dulu Nabi Ibrahim dari atas pesawat. Berbulan-bulan. Ketika mau ditinggalkan, apa dialognya? Hajar kemudian kejar Ismail. Kejar Nabi Ibrahim. Hajar, wong Jawa niku ditambahi Siti biasanya. Siti Hajar, yang Jawa ditambahi Siti. Ibunda Hajar kemudian apa? Kemudian berlari mengejar Nabi Ibrahim. Apa dialognya? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mau tetap jalan. Dikejar lagi oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Mau. Kemudian terus dikejar sampai ketiga kalinya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim caranya bahasa Jawa, kok tegel samang meninggalkan aku dan anak di sini. Apakah ini perintah Allah? Maka kemudian Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat dikatakan sambil berenang air mata, tapi nggak menghadap istrinya, nggak noleh ke istrinya. Lurus saja, Nabi Ibrahim sambil berenang air mata mengatakan, "Nah, iya, wahai istriku, ini adalah perintah Allah." Tahu jawabannya Hajar? Seorang istri yang solehah, jawabannya adalah apa? Kalau begitu, saya siap mentaatinya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Bayangkan, ditinggalkan di tanah tandus,
dengan anaknya yang masih bayi, yang masih disusuin, belum bisa berjalan. Ketika mengetahui bahwa ini perintah Allah, maka Hajar dengan sadar mengatakan, saya taat. Dan insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. Akhirnya apa? Hajar tidak mengejar Nabi Ibrahim, tinggal di situ. Ibrahim pulang ke Palestina. Maka kemudian peristiwa sa'i itu terjadi, sejarah peristiwa sa'i. Ketika Nabi Ismail sudah habis perbekalannya, minumnya sudah habis, air susunya tidak keluar Hajar, maka dia mencari minum ke Safa, Marwah dan sebagainya, dan seterusnya selama 7 kali. Maka kemudian muncullah air Zam-Zam. Disitulah Allah memberikan kuasanya. Okay. Dari Zam-Zam itu, maka kemudian Mekah yang tadinya tandus menjadi ramai. Yang tadinya isinya cuma Hajar dan Ismail saja, kemudian mulai datang orang-orang untuk tinggal di situ. Yang tadinya hanya tenda-tenda, mereka kemudian membuat rumah-rumah sementara. Dari rumah-rumah sementara kemudian muncullah perkampungan dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim datang ke situ lagi, situ sudah ramai ternyata. Sudah menjadi sebuah perkampungan kecil. Sa-RT lah bahasanya ngoten. Sudah jadi satu RT. Luar biasa. Ya, itulah adalah cobaan yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghindarkan dirinya dari kecintaan terhadap dunianya, kecintaan yang terlalu berlebihan kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah cobaan yang diberikan oleh Allah adalah apa? Adalah peristiwa yang nantinya kita kenal dengan kurban, yaitu perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Falamma Sofat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu Ismail sudah sampai umur yang sanggup beraktivitas bersamanya. Niki menurut para ahli tafsir, menurut para ulama, kisaran umurnya niku 13 tahun. 13 tahun sak menika nggih kelas tunggal SMP ya. Kelas 1 SMP. Maka di usia yang sudah sanggup membantu ayahnya. Nggih. Para ulama mengatakan sekitar 13 tahun. Maka kemudian turun ru'yah shadiqah, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Jadi kalau para nabi niku nek mimpi niku Bapak Ibu sekalian, kalau bermimpi itu bukan mimpi yang asal-asalan, tapi mimpi yang datangnya dari Allah. Bahkan kadang juga wahyu. Apa mimpinya? Inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, saya melihat dalam mimpiku atbahuka, saya disuruh untuk menyembelih kamu. Ya. Fandur madza tara, maka bagaimana pendapat? Nah, ini bahwasanya itu 13 tahun tiba-tiba tidur kemudian dapat wahyu. Disuruh nyembelih anaknya. Bayangkan itu ujiannya berat atau berat itu? Berat. Pas kecil sudah ditinggalkan, begitu reoni udah bisa ngapa-ngapain, wah sudah satu SMP ini kan sudah menyenangkan gitu. Sudah menyenangkan hati. Sudah menyenangkan hati. Ngerewangi rono-rene sudah mampu. Dan Ismail itu adalah seorang anak yang luar biasa. Dia tidak adalah seorang anak yang sering membantu orang tuanya. Ya, sering bisa membantu Ibrahim dalam dakwahnya dan sebagainya. Kira-kira kita sebagai Nabi Ibrahim gimana tuh? Semakin tumbuh cintanya kan, semakin besar cintanya kepada Nabi Ismail. Begitu semakin besar cintanya kepada Nabi Ismail, Allah memberikan wahyu, anakmu kuwi Ismail sembelihono. Gimana ya? Masya Allah, benar sekali. Tapi Nabi Ibrahim lagi-lagi dengan ketaatan yang luar biasa, dengan kepasahan luar biasa, maka menjalani perintah Allah. Tapi sebelum menjalani perintah Allah,
Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail. Wahai anakku, ya, ini arafil manam, saya telah diwahyukan oleh Allah di dalam tidur saya untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, maka gimana pendapatmu wahai Ismail? Perhatikan jawaban Nabi Ismail. Qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Laksanakan perintah Allah kepadamu. Nabi Ismail pun juga secara akal boten masuk akal nih. Ditareni oleh ayahnya. Ini saya Allah suruh nyembelih kamu. Gimana wahai Ismail? Wahai ayahanda, sembelihono saya gitu. Karena itu perintah Allah. Pasrah wahai Ismail. Luar biasa, kepasrahannya sangat luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai adalah anak-anak yang sabar. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang agung, yang luar biasa. Bukan hanya karena korbannya, bukan hanya karena ada syariat korban, tapi karena makna dari korban itu adalah makna kepasrahan, makna ketaatan, makna keikhlasan terhadap perintah Allah. Dan makna kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah. Maka di momen itulah ini pun, dengan berbagai cerita yang sudah kita dengarkan, berbagai tadi ujian yang Allah sudah sampaikan kepada Nabi Ibrahim dulu, maka kita pun belajar. Kita belajar apa? Dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa perintah Allah adalah mutlak. Kepatuhan kepada Allah adalah prinsip yang tidak boleh tergeser oleh keinginan duniawi. Dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwasanya Allah di atas segalanya. Allah tidak boleh jadi nomor duakan dengan keinginan duniawi kita. Tapi bukan menjadikan Allah alasan untuk kemudian tidak mau kerja, gitu. Wah, aku tak ibadah wae untuk beribadah, nggak usah kerja. Allah nomor satu, iya Allah nomor satu. Tapi Allah juga mewanti-wanti, jangan lupa nasibmu di dunia juga. Maksudnya di sini adalah apa? Memprioritaskan Allah itu bukan berarti meninggalkan dunia secara utuh, tapi menjadikan dunia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan pekerjaan yang kita kerjakan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika Allah memerintahkan terhadap sesuatu, maka itu adalah mutlak. Kepatuhan terhadap Allah itu adalah mutlak. Ketika Allah melarang sesuatu, maka larangan tersebut adalah mutlak. Maka banyak sekali penjelasan ulama bahwa keharaman, sesuatu yang haram itu haramnya mutlak. Sebuah larangan itu larangannya mutlak, boten parang dinego-nego. Ketika Allah mengatakan urlimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir, haram bagimu maitah bangkai, wa damu darah, wa lahmul khinzir, dan daging babi, maka di situ haramnya mutlak, tinggalkan. Seenak apapun tinggalkan. Seuntung apapun tinggalkan. Gabungan bisnis ayam misalnya, ayamnya udah mati, wah ini rugi ini, dikubur es didol wae, dijual di tiren. Nah, itu berarti menghalalkan maitah, itu berarti untung secara ekonomi, untung. Tapi Allah tidak suka. Allah tidak suka. Damu darah, enak, sebagian orang mungkin enak gitu. Kalau di beberapa daerah itu ada olahan makanan dari darah bebek atau darah ayam, gitu. Apa saren namanya. Jadi dibuat kayak kados tahu, darahnya diketalkan jadi seperti tahu, dimakan. Di beberapa daerah itu ada. Kados itu enak, gurih dan sebagainya. Tapi Allah tidak suka. Apalagi daging babi. Ya mbak, boten kertos, raosipun daging babi kan boten kertos. Tapi kalau kata teman-teman
saya yang non muslim itu daging babi katanya enak, enak sekali daging sapi. Gitu. Tapi kita haram, nggak boleh dimakan, maka kita tidak berkompromi dengan hal tersebut. Perintah Allah itu pun juga kita tidak boleh berkompromi dengan perintah Allah, tapi laksanakan semampunya. Itu dalam perintah seperti itu para ulama. Yang kedua, kita belajar menempatkan putranya, bukan hanya menempatkan anak-anaknya, bukan hanya sebagai seorang yang dicintai, namun juga rekan yang membawa pada ketaatan. Menempatkan putra, ya, anak itu sebagai rekan dalam ketaatan kepada Allah. Boten namun orang yang disuruh-suruh saja, tapi juga rekan. Maka di situ bahasanya Nabi Ibrahim adalah, ya bunayya ini arafil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Minta pendapat dulu sama Ismail. Ini perintah Allah Ismail. Saya suruh nyembelih kamu, gimana pendapat kamu? Itu berarti Nabi Ibrahim menempatkan anaknya itu bukan hanya sebagai seorang anak, tapi sebagai seorang rekan, sebagai seorang teman dalam ketaatan, mencari ketaatan kepada Allah. Maka disitulah kita belajar. Kadang kita menempatkan anak-anak kita hanya sebagai anak saja. Nek orang taat, ayo sholat dan seterusnya. Tapi tidak pernah menceritakan sholat itu untuk apa, sholat itu kenapa, sholat itu kepada siapa. Itu nggak pernah diceritakan, tidak pernah diajarkan dan sebagainya. Karena Nabi Ibrahim menempatkan Ismail itu sebagai seorang teman, partner dalam ketaatan kepada Allah. Ayo nih, yuk sholat sama ayah, ayo sholat sama ibu. Bukan hanya kono sholat, orang kios adzan sholat kono di masjid, bapak udut ning rumah, kali ngopi, gitu, ampun. Sana duk sholat, tapi ibunya malah scroll HP lagi, boten ampun. Tapi ayo sholat, ayo puasa. Jadi partner kepada ketaatan kepada Allah. Dari Nabi Ismail kita belajar bahwa keikhlasan untuk menerima perintah Allah, bahwa kita harus ikhlas dalam menerima perintah Allah meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ikhlas terhadap apa yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, terus membantu, menjadi seorang anak yang membantu orang tuanya untuk senantiasa taat kepada Allah meskipun melalui ujian yang berat. Ya, sebagaimana Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, qala ya abatif al ma tu'mar. Ya wahai bapakku, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah yang kau diperintah kepadanya. Penuh kepasrahan, penuh kepatuhan kepada Allah dan ayahnya yang seorang rasul. Maka di sini kita belajar dari Nabi Ismail untuk terus membantu orang tua untuk selalu menuju ketaatan. Ya. Orang tuanya kita doakan, orang tua sebagai seorang anak dari orang tua kita mendoakan orang tua kita selalu dalam ketaatan kepada Allah. Itu pun juga membantu orang tua kita untuk taat kepada Allah. Kalau orang tuanya sudah sepuh, pengen ngaji, diterke, ya jangan, karena itu menuju ketaatan kepada Allah. Maka ibunda saya itu kalau misalkan minta tolong, terke ngaji yuk, nek saya tidak ada pekerjaan yang memberatkan, Allah, ayo bu tak derek gitu. Di sini tak derek. Ya meskipun saya kemudian pulang lagi berusaha sebisa mungkin, karena itu mencari ketaatan kepada Allah. Itu adalah membantu orang tua untuk senantiasa taat kepada Allah meskipun mulai jalan yang berat. Kita pun sebagai seorang anak juga mendoakan orang tua kita untuk dalam ketaatan, untuk tetap dalam jalan Allah yang lurus. Yang ketiga, kita dari tadi hanya menyoroti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi kita tidak menyoroti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Ismail.
dari Hajar kita belajar bahwa jalan ketaatan itu sangat terjal, namun beliau tetap menerima dengan lapang. Bahwa jalan ketaatan itu sangat berat, tapi beliau tetap menjalani ketaatan itu dengan lapang, dengan ikhlas. Yang kedua, dari Bunda Hajar kita belajar bahwa keteguhan hati untuk melaksanakan setiap perintah Allah dengan baik itu sangat penting. Keteguhan hati, ketetapan hati untuk melaksanakan perintah Allah meskipun berat itu adalah penting. Bayangkan menjadi Hajar ketika Ismail anaknya mau disembelih. Itu gimana? Mengandung 9 bulan, tiba-tiba di umur 13 tahun anaknya mau disembelih sama bapaknya sendiri. Itu gimana? Membayangkan seperti itu. Kita kayaknya kalau jadi Hajar tidak kuat, tapi Hajar tetap dalam ketaatan. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan ini ditinggalkan itu sebagian pakaiannya sebagai kenang-kenangan bagi ibundanya. Hajar pun tidak menangis, Hajar tidak merengek, Hajar tidak protes kepada Nabi Ibrahim karena ini adalah perintah Allah, maka laksanakan, suamiku laksanakan. Begitu. Maka dari ketiga orang ini, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail, dari Ibunda Hajar, kita belajar bahwa Allah di atas segalanya. Perintah ketaatan kepada Allah harus selalu diprioritaskan. Maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah diwahyukan, sudah disampaikan, diperintahkan kepadanya. Maka ketika Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail, maka digantikanlah Ismail dengan suatu sembelihan yang luar biasa gemuk. Sembelihan yang domba yang gemuk yang baik. Okay. Maka disitulah kemudian syariat kurban kemudian disyariatkan, ditetapkan. Ternyata Ismail tidak jadi disembelih, digantikan dengan domba. Beberapa ahli tafsir berulama mengatakan domba yang digunakan untuk menyembelih, doa yang digunakan untuk menggantikan Ismail itu adalah domba yang dulu dikorbankan oleh Habil di zamannya Nabi Adam itu. Jadi beberapa ulama mengatakan demikian. Jadi korbannya Habil nih zamannya Nabi Adam itu diambil oleh Allah. Kambingnya dipelihara di surga, itu para ulama ya, dipelihara di surga dekat Allah, kemudian digunakan ketika Nabi Ismail mau disembelih. Jadi itu kambingnya siapa? Kambingnya Habil yang dulu dikurbankan. Kambing terbaik, kambing yang sangat gemuk, kambing yang sangat luar biasa. Ini menurut beberapa ulama demikian. Maka disitulah momen kurban itu besok tidak hanya digunakan hanya untuk senang-senang saja. Untuk senang, wah setahun bisa makan daging. Tidak hanya itu, tapi juga memaknai bahwa perintah Allah, bahwa ketaatan kepada Allah perlu keikhlasan, perlu ketaatan yang tinggi, perlu keteguhan hati untuk selalu melaksanakannya. Bahwa ujian dan cobaan dari Allah itu adalah harus kita jalani dengan sabar juga. Dan ujian itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita semakin kuat ketakwaan keimanannya dengan momen Idul Adha. Kita tidak hanya bersenang-senang saja, tapi mengambil pelajaran dari apa yang Allah, Rasulnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibunda Hajar yang mereka jalan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi rahmat untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang luar biasa untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.